wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang di gedung GSG SMK Negeri 3 Metro dalam rangka pentas perdana teater akar berkolaborasi dengan komunitas teater malam. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan serta hadirin sekalian dalam pentas perdana teater akar beserta keluarga besar SMK Negeri 3 Metro yang telah mendukung kegiatan kami sehingga malam ini dapat terwujudnya pentas perdana teater akar. Pementasan ini kami dedikasikan untuk para alumni teater akar dan SMK Negeri 3 Metro. Pementasan ini sudah sangat lama kami nantikan. Dari tahun 2012 September bertepatan dengan tanggal 21 dan akhirnya pentas yang kami harapkan dapat terwujud pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini adalah pentas pertama di Metro. Kedua dan selanjutnya kami akan pentas di beberapa tempat dan akan ditutup pementasan kami di Taman Budaya Palembang. Selanjutnya, peraturan pementasan bagi penonton. 1. Selama pementasan berlangsung, dilarang mengambil gambar menggunakan gimbal. 2. Menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama pementasan berlangsung. 3. Bertepuk tangan hanya diperkenankan di awal dan di akhir pementasan. 4. Tidak diperkenankan mengaktifkan HP atau HP dapat disetting dalam mode diam. Sendiri, kesepian adalah kisah yang bisa saja kita miliki. Bedanya adalah bagaimana kita mampu menuliskannya dengan warna. Kisah seorang bapak yang bernama Marsudi memiliki seorang anak gadis bernama Ismiati yang menyimpan cinta tulus dari masa kecilnya kepada Soeharto, namun menikahi wanita lain bernama Muslim. Sehingga percakapan singkat yang menyatakan, berapa tahun jika seorang wanita membunuh kepada ayah membuat semua jadi kenyataan. Benarkah Ismiati yang telah membunuh dan cinta yang dibangun dari masa kecilnya? Inilah dia, Senja dengan Dua Kelelawar, karya Ki Jomblo, sutradara Kelana Senja. Selamat menyaksikan. Selalu indah dilupakan, selalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan aku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita
juga nggak tahu kok, Is. Semuanya malah jadi kabur. Mungkin Bapak menyebutkan terlalu kesepian. Nah, itu dia. Kesepian. Kesepian itu penyakit yang paling suka diobati. Apalagi seseorang masih muda. Aku tahu betul-betul bagaimana kerasnya penyakit kesepian itu. Iya, keras dan membosankan. Coba kamu begini, duduk sini, dengarkan lagu ini. Mungkin juga dikarang saat kesepian begini. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih digenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Hei, kau ini nih loh, benar-benar tidak mengerti kesenian. Orang baru mencurahkan jiwa raganya pada irama yang begini menghanyutkan. Kau tiru seenaknya. Bukan begitu, Mas. Saya melakukan itu karena tergetar mendengar nyanyian itu. Sehingga secara tidak sengaja suara itu keluar juga. Meskipun nadanya lari ke sana, ke sini, dan kemari. Oh ya, kenapa begitu sore kau pulang? Soma sedang sakit. Jadi saya menggantikan dia. Tumben malam-malam berdua sini. Iya Pak Sol, Bapak sedang kesepian. Jadi saya diminta menemaninya agar tidak larut terus dalam kesedihan. Walah, Mas Marsudi. Yang sudah ya sudah. Kalau waktunya sudah terpanggil, apa gunanya disesali? Itulah Dek yang kepikiran. Bukannya bayangan almarhum saja, tapi setiap saat saya ini heran loh. Masa Buddha tampan saya belum ada juga yang menawarkan diri sebagai pengganti? Tampan. Kalau yang lihat nenek-nenek yang sudah menikah pikun. Iya Mas, saya nggak bisa lama-lama. Soalnya sudah ditunggu sama istri dan cucu-cucu tercinta. Nanti kalau saya sudah setor wajah, tak boleh lagi ke sini. Mari, silakan. Mari Mas. Bahagia benar dia sekarang itu. Selalu bergurau dan selalu riang. Sesudah anaknya kawin semua. Gitu kan maksud Bapak? Iya. Ngapa berbeda benar dia itu? Oh iya, Is. Kemarin Manjuki datang ke rumah. Si Jantung, pegawai pabrik keuangan rokok itu. Ia mengajak jalan-jalan ke Danau Rama besok minggu. Kalau kita mau, Bapak sudah tahu kan apa kira-kira jawabannya? pertimbangkanlah. Ia cukup dewasa untuk menjadi suami dan bapak dari anak-anakmu kelak. Ia juga cukup kaya untuk hidup rumah tangga. Cukup baik budinya, cukup besar bagian pada masyarakat, cukup sesuai Apa dengan lagi, Pak? Cukup banyak teman apa kepada Bapak? Bapak sudah tahu kan bahwa aku tidak pernah mencintainya, Pak. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah mencintai orang lain. Bapak sudah tahu semuanya. aku tahu penderitaan. Aku tahu kau mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai seseorang yang sudah beristri? Ia sudah kawin. Tiap hari kau berdiri di situ untuk apa? Apa gunanya? Kalau toh kau bisa merebut hatinya dari Mursiwi, itu akan menghancurkan kehidupan Mursiwi. Peduli apa Bapak pada penderitaan orang lain, Pak? Bapak seharusnya tahu. Aku lebih dulu mencintainya, Pak. Sejak kami berdua masih sekolah.
selalu satu kereta api dengannya, Pak. Aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengan dia, Pak. Meski tidak berhak dadaku, Pak. Aku percaya cintaku lebih suci. Itulah sebabnya kenapa aku masih punya harapan dan tidak pernah bisa mencintai orang lain, Pak. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Bapak, tapi aku tidak bisa mencintai hatiku sendiri, Pak. Kau menunggu mereka berpisah. Aku akan pisahkan dia, Pak. Tinggalkan aku sendiri, Pak. Saja. Di sini lebih tenang, Pak Sis. Kalau di sana sih jadi ngerti apa-apa. Lagi pula kau juga isinya ada teman ngobrol. Sudah, kalau begitu, saya taruh misi dulu. Mari. Mari, Pak. Rajin benar kau menjemput suami. Akhir-akhir ini ia terlalu baik jauh sehingga memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan kesalahan dari ia. Ia perlu dijemput agar senang. Iya, aku tahu. Mas Toto juga pernah diserahkan komisi. Ia bercerita bahwa dalam kalian selalu suka di sekolah. Ia suka padamu. Hanya akhir-akhir ini dulu. Mengapa aku suka sama dia? Ia berharap aku sebagai Mawis. Oh yes, besok juga kami akan pergi ke libur. Ia telah merencanakan kontras. Kalau bisa ikut, jika kau bermanfaat ya Pak. Sudah lama dia tak sempat mikir balik nilai. Akan aku pikirkan. Ya sudah, aku pergi menjemput ke sebelah. Pikirkan tentang liburan itu. Kuharap kau dapat kegembiraan bersama. Iya, Mur. Besok kita jadi liburan kan? Iya jadi, Mur. Senang ya. Bagaimana dengan Ya, baik-baik saja, Mur. besok lusa Is ikut kita, Mas. Benar, kamu ikut, Is. Aku hanya main-main, Wan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, baik juga. Aku akan ajak seorang teman yang bisa menemani kau kemana-mana, Is. Aku ada keperluan lain minggu besok. Ini sudah terjadi dengan seseorang. Tidak usah diganggu, Thomas. Iya, aku sudah berjanji dengan seorang. Kuharap kalau sebelum kita berdua, Mas. Selamat malam. Jangan lupa undangan itu. Nanti malam, Mas. Menu favorit pastinya, Mur.
Pak siswa menunggu kau di rumah, Is. Ia ingin menemui kau karena ada hal yang ingin dibicarakan. Bukankah kau sendiri yang nyuruhnya mampir, Is? Iya, Pak. Tapi Ia ingin menemui kau. Is, kedua orang itu sudah tak tampak. Sebaiknya kau lekas temui dia. jika seorang perempuan bunuh karena sakit hati, berapa tahun dia akan dihukum, Pak? Pak, berapa tahun kira-kira, Pak? Itu tidak mungkin kau lakukan. Aku hanya bertanya berapa tahun, Pak. Ada apa denganmu, Is? Itu tidak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan nyasar. Gunakan akal sehatmu. Kalau sekiranya perlu berteduh, mampirlah ke rumah saya, Nak. Hujannya tidak begitu deras, Pak. Tapi lebih enak menunggu di dalam. Saya sedang mencari seseorang. Bapak kenal dengan seseorang bernama Mursi? Walah, Mursi toh. Dia sedang mengunjungi perkataan temannya. Itu tempatnya tuh. Itu yang terdengar suara dari sini. Suaminya juga? Oh, dia ada pekerjaan katanya. Biasanya Mursi sendiri yang menjemputnya. Terima kasih, Pak. Itu rumah saya, Nak. Kapan-kapan mampirlah. Nama saya Marsudi. Saya Sulaiman. Mas. Walah, siswa toh. Ngapain segera di sini, Mas? Sini, Sis. Ikut saya sebentar. Ada apa, Mas? Saya sedang mengikuti seseorang. Dia sudah bilang di gang itu tuh. Hah? Yang bener, Mas? Mana, Mas? Mana nggak ada? Apaan ini hilang? Seseorang. Walah, Mas. Kau ini loh, seperti reserse saja. Saya agak curiga. Ya, Sis. Kalau kau mau ke sana sekarang, silahkan. Masih ada beberapa tamu di sana. Ya sudah, Mas. Saya tak sana dulu.
Mayor sebentar. Bapak sudah mengatakan bahwa aku tidak boleh berdiri di situ lagi. Di mana teman-temanmu yang lain? Aku pulang duluan. Mursi masih di sana. Katanya aku menunggu Suwarto. Jadi kau merasa tersiksa kalau berlama-lama di sana? Apakah ada gunanya Pak menunggu di sana? Ah, sudahlah. Ada kabar penting untuk aku ketahui. Tadi ada orang mencari Musiwi. Aku kira familinya. Tapi mencurigakan sekali orang itu. Tidak mau menoleh kepadaku. Bapak selalu mudah mencurigai orang lain. Apa salahnya datang ke sini, Pak? Mungkin dia sedang merasa kesepian. Tetapi ia tidak mau menoleh saat berbicara denganku. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu, Pak. Sehingga dia sebenarnya malas berbicara dengan orang lain. Mungkin. Tapi kata-katanya itu loh. Seperti bukan suara dia lagi. Masa orang bisa berganti suara, Pak? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Pak Marsudi, gimana suara orang menjerit tadi, Pak? Pintu masuk sebelah timur. Ada orang pelanggar kereta mungkin. Walah, saya kira terjadi perampokan lagi. Atau bunuh diri mungkin. Pak Sudi tidak ke sana? Tidak, saya tidak tahan melihat darah. Baiklah, Pak. Saya tak ke sana. Bapak ketakutan. Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kamu sudah tahu? Bapak berpendapat bahwa aku yang bunuh Mursi di kataku semalam. Bukan aku yang bunuhnya, Pak. Sungguh. Ya, bukan kau yang membunuhnya. Tapi seorang pemuda yang telah membunuhnya. Itu pun aku tidak tahu, Pak. Sudahlah, Is. Kau yang menyuruhnya. Aku pernah melihat dia tadi. Dia pernah menemuimu. Tapi aku tidak ingat di mana orang itu bertemu denganmu. Aku berbicara sungguh-sungguh, Pak. Aku tidak membunuhnya, Pak. Itu perbuatan rendah. Perkataan semalam tidak sungguhan, Pak. Perbuatan yang sangat licik. Perkataan semalam terlontar begitu saja. Karena rasa dendam dan cemburuku. Tapi kemudian, aku menyesal, Pak. Aku menyesal. Bapak harus percaya kepadaku, Pak. Selama hidupku, ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan kerelaan untuk berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Dalam masa kedudukan, aku bisa mengumpulkan harta benda pabrik. Tapi itu tak kulakukan. Dalam masa Jepang, aku bisa menarik keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi apalah arti jika kita kehilangan harkat sebagai manusia? Kau lihat, aku masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsipku itu, orang-orang menganggapku bodoh dan tolol. Namun kini,
kau justru menghancurkannya. Betapa kejamnya. Tuduhan Bapak tidak benar, Pak. Kau bisa berbuat yang lain untuk mencintai seseorang, Semalam aku telah menyesali perkataanku, Pak. tapi terbukti. Sehari setelah kau berkata, ia meninggal. Benar. Semua orang berkata ia meninggal karena dorong seorang, Pak. Tapi aku tidak tahu apalagi dengan orang itu, Pak. Kau tidak menyuruh. Aku tidak menyuruh. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu mendorong Mursiwi, Pak. Demi Tuhan, Pak. Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Kau membohongi Bapak, Is. Kau tidak bisa mengelak. Apa kata almarhum ibumu? Karena aku telah gagal mendidikmu. Gusti! Gusti Allah! Aku telah memiliki anak seorang pembunuh. Demi Tuhan, Pak. Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Kau bisa berbuat yang lain. Betapapun cintamu begitu besar kepadanya. Suwarto orang yang paling baik kepadaku. Ia masih muda, tapi begitu luas pemikirannya. Ia selalu mengembalikan ketenanganku. Ia selalu mengembalikan semangatku dari putus asa. Saat aku menjadi lemah, dialah yang menguatkanku. Tapi kenapa? Kenapa kau balas semuanya dengan cara begitu? Dengan cara bagaimana, Pak? Kau belum merasa? Aku tidak melakukannya, Pak. Aku minta Bapak percaya. Orang tua Suwarto begitu akrab denganku. Ia telah menyerahkannya kepadaku. Itu diucapkannya sebelum mereka meninggal. Ia telah menjadi saudara kandungku. Segala penderitaannya adalah penderitaanku. Segala kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Apa kata orang nanti jika peristiwa ini terbongkar? Peristiwa ini tidak akan terbongkar, Pak. Peristiwa siapa yang tidak akan terbongkar? Kalau aku tidak melakukan, apa yang akan terbongkar, Pak? Tetapi peristiwa itu tetap suatu noda. Noda yang akan selalu menghantui hidup kita. Is, noda yang akan selalu menghantui hidup kita. Sudah puas kau melempari Relto? Oh, mari Pak. Sudah habis berangkatan keretanya, Pak. Tinggal sekali yang terakhir nanti. Saya baru tertarik bermain-main dengan batu malam ini, Pak. Toh, saya tidak keberatan. Kau asik bermain-main batu dan rel kereta api itu, toh. Cuma saya gak keberatan kalau kau tidak bekerja sama sekali tentang kematian istrimu. Ya, itu memang hal berat bagi seorang suami. Apalagi kau baru kawin dengan dia. Tapi sekarang, kau harus bisa memikirkan hidupmu. Tidak seharusnya hidupmu akan kau bawa mundur ke belakang terus, toh. Iya,
Saya mestinya bekerja kembali, Pak. Suwanto, berusahalah untuk tidak menyendiri di malam hari. Kau tahu, tempat-tempat ini akan mengingatkan kau dengan hal yang bukan-bukan. Apa gunanya tiap malam duduk sendirian di sini, toh? Saya di sini tidak lagi memikirkan siapapun, Pak. Tetapi ingatan-ingatan itu akan selalu datang kalau kau duduk dan melamun di sini tiap hari, toh. Bapak jangan khawatir. Saya tidak akan melemparkan diri ke kereta itu saat kereta api datang, Pak. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Sama sekali. Tidak ada. Setidaknya aku akan menjadi lelah. Esok, kau bangun terlalu siang, menyebabkan kau jadi segan untuk masuk kerja kembali. Saya harus mencari orang yang akan mendorong Mursiwi, Pak. Itu bukan kewajibanmu, toh. Sudah ada polisi yang mengurusnya. Atau jangan-jangan kau ingin membalas dendam, toh? Saya harus membuat perhitungan pada orang itu, Pak. Itu tidak semestinya kau lakukan. Siapa? Siapa yang mengatakan itu tidak semestinya, Pak? Siapa, Pak? Kau akan dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli. Itu berarti kau menghancurkan keluargamu sendiri. Saya tidak peduli, Pak. Yang penting, dendam itu harus lunas. Bagaimana? Bagaimana nasib ayah ibumu kalau begitu, toh? Mereka tahu mengapa aku berbuat demikian. Aku mengenal betul bagaimana bapakmu, toh. Dan ya, bapakmu tidak mengharapkan kau untuk membalas dendam. Sama sekali tidak, toh. Bapak dulu pernah menghantam orang dengan parang karena ibu. Semestinya Bapak merasa beruntung karena orang itu tidak meninggal dan bisa bebas dari tuntutan. Bapak tetap menyesal karena orang itu bisa selamat. Pak Dikun kapan mendengar bahwa Bapak tidak mengharap saya membalas dendam? Ibumu, toh. Ibumu berharap kau selamat-selamanya. Ibu selalu mengajarkan pada anak-anaknya seharus membela kehormatan dirinya, Pak. Ya. Tapi ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Kita ini orang-orang beradab, Pak. Membunuh istri orang, apa itu perbuatan hukum, Pak? Itu bukan hukum. Tapi kita tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang untuk berbuat semau kita. Kalau saya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, bisakah polisi menangkapnya, Pak? Andai kata pembunuh itu tertangkap, jika ia mempunyai pengacara yang lebih pandai, ia bisa bebas dari tuntutan. Bapak harus tahu kenyataannya sekarang. Ya. Saya mengakui kenyataan itu, toh. Tetapi amat menyesal lagi kalau kau memperburuk kenyataan itu. Seharusnya kau mengerti itu, toh. Kau tahu, aku di sini tetap memperingatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Coba pikirkan itu baik-baik, toh. Pikirkan itu baik-baik. Ya sudah. Selamat malam. Nanti aku akan kembali. Aku ada sedikit uang. Ya, kita bisa makan-makanlah sebenarnya. Jadi acara ini akan diadakan secara besar-besaran ya, Pak? Ya sesuai sama biaya nanti. Kira-kira pertunjukannya apa aja ya? Yang pasti pertunjukan musik dari pemuda-pemuda kita sendiri. Perlombaan. Macam-macam perlombaan. Lomba makan? Nah itu. Kalau ada, saya pasti daftar nomor 1.
bisa aja mas. Loh, kalau kalah juga kan lumayan toh. Pasis, Mas Soeharto. Kita terlalu asik membicarakan 17-an. Sampai kita tak tahu ada teman karib di balik bayangan. Bayangan langit, Nila Kandi. Kebetulan sekali. Tadi Pak Dukun kemari. Ia berjanji untuk traktir kita semua. Tunggulah di sini. Ia akan kembali membawa sesuatu. Kira-kira apa ya? warung sedikit wedang jahe. Ya rezeki besar itu namanya. Kalau begitu, saya turut menunggu di sini lah Pak Siswo. Saya juga, kalau tidak kan itu menolak rezeki namanya. Dari mana saja tadi? Asik sekali bicarakan 17 Agustus. Tadi habis rapat, kita setelah membentuk panitia merdeka. Ya, kemerdekaan Indonesia Raya. Bawa apa itu? Ini dari Pak Dipun. Pak Dipun masih repot. Dia tidak bisa bermain. Wah, lumayan juga ini. Apa dia lain? Wah, keripik pisang. Makanan yang menarik buat saya. Terima kasih ya Nona Manis. Walah, kau ini loh, kalau sedang mendapatkan sesuatu, kau selalu memanggil Nona Manis, Nona Manis. Bukan begitu Pak. Habis, kalau memang manis mau dikatakan bagaimana? Kau ini bikin sakit hati orang yang menaruh hati padanya saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Iya kan? Jangan apanya, kalau kau mau mengambil makanan, tidak usah menjadi sesuatu yang tidak jelas. Artinya begini. Artinya, wedang jahe ini mantep toh. Pesan Pak Dipun supaya sekali saja makanan di mana ini. Oh ya mesti, jangan khawatir. Ya, Pak Nomo benar sekali. Tapi mohon maaf, saya harus pulang duluan. Saya juga membawa keripik pisang dan wedang jahe ini. Pelan-pelan Thomas, masa makanan cuma sedikit diambil semua? Ya lebih baik dibagi rata lah. Ya sudah, kalau Mas Suharto mau pulang, sebaiknya saya temani. Saya Makanya nggak bagian. Ases! Ases! Walah. Is, tolong beritahu pada Pak Martikun, minumannya sudah pada habis. Mereka semua berterima kasih. Besok harus tidak kapok. Pak Ases! Tunggu! Pak Ases! Pak Ases! Aku turut berduka atas kematian Kursimito. Iya, sudah 2 minggu meninggal. Aku tidak sempat bertemu kau selama ini. Sampai ada kesempatan aku tidak katakan. Sepertinya kau memang malu bertemu aku seminggu ini, Is. Kau bisa menemukan cara yang berbeda lagi kan, Pak? Lalu, kau kembali bekerja sedia kala. Hingga, iya, seluruh keluarga tidak lagi menderita. Aku tidak suka perkataan itu. Kapan? Kapan kau disuruh berkata begitu, Is? Kau dijanjikan apa untuk berkata begitu? Kau sudah tahu bagaimana berbicara denganku? Perkataanku itu baru dikatakan oleh Pak Dikun 2 menit yang lalu kepadaku. Kemudian kau datang membawa wedang jahe dan berkata-kata yang sama. Kata-kata yang sama setiap orang, setiap hidung yang jumpa di jalan. Kau harus bekerja kembali. Jangan mengingat kematian istrimu terus. Kau tahu, perkataan-perkataan itu bukannya meringankan penderitaanku, bukannya mendorong aku bekerja kembali. Tidak. Aku tidak akan membiarkan orang itu bebas. Aku tidak akan menarik kembali pembalasan dendamku. Di mana? Di mana harga diri laki-lakiku? Kau suka aku jadi perempuan? Kau mau?
aku kehilangan yang sebagai laki-laki. Kataanku lain dengan perkataan mereka, toh. Mereka berkata karena kewajiban mereka sebagai sahabat. Tapi aku berkata karena perasaan lain, toh. Kenapa? Kenapa setiap orang lebih suka mencampuri urusan orang lain? Dengan lagak kiai menyumbat telinga seseorang dengan penuh kata-kata. Termasuk juga kau. Tidak bermaksud begitu, toh. Mungkin mereka memang berniat untuk campur pada kehidupanmu. Tapi aku tidak, toh. Semua ini karena aku masih menyayangimu, toh. Kau adalah adikku. Tidak lebih. Tidak lagi lebih aku menyayangimu. Aku berharap kau bisa merasa demikian padaku. Tidak lagi lebih aku menyayangimu juga. Lalu, kau menikah dengan muslim. Lalu mudah seorang perempuan harus menyatakan demikian terhadap laki-laki, toh. Itu tidak mengkhawatirkan kan? Kau seharusnya tahu, toh. Perasaan ini sudah tumbuh saat kita tiap hari dalam satu kereta ke sekolah, toh. Sejak saat itulah, toh, aku mempunyai anak hidup bersama dengan kau, toh. Tidak kuduga kau mempunyai perasaan sebesar itu padaku, Is. Semua orang tidak menduga, kecuali Bapak. Tapi Bapak tahu bagaimana harus berbuat, toh. Ia menyembunyikan perasaan untuk demi kebahagiaanmu. Tapi sekarang kau sudah terlepas dari seorang, toh. Sudah terlepas? Apa maksudmu? Kau mengharapkan kematian istriku? Aku tidak mengharapkan dia mati, toh. Tapi dia juga istrimu. Aku harap kesempatanku muncul kembali, toh. Kau mengharapkan dia meninggal? Bahkan kau yang merencanakan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Mungkin kau yang menyuruh orang untuk mendorong Bersiwi. Itu beralasan sekali, Is. Aku tidak akan mencintai seseorang pun sebelum aku tahu siapa yang telah mendorong Bersiwi. Aku tidak akan memperdulikan siapapun sebelum aku tahu siapa yang telah merencanakan pembunuhan istriku. Tidak merencanakanlah, toh. Aku tidak pernah merencanakannya. Hari ini sudah begitu malam. Hujan lagi. Kau bisa sakit. Tiap hari kau berdiri di situ menunggu Suwarto. Itu akan merusak kesehatanmu. Sudah terang, Suwarto masih gelisah memikirkan istrinya. Sudah semestinya kalau dia belum bisa memikirkan kau semestinya tahu hal ini. Apa kata orang lain tentang kau bila kau begitu gelap hati mengejar seseorang yang baru saja ditinggalkan istrinya? Apa kata orang tentang aku yang
tidak bisa memberi nasihat kepada anaknya. Apa kata orang tentang Suwarto? Jika ia mau memperhatikan perasaanmu, ia belum 40 hari berkabung. Ini semestinya kau pikirkan. Tidak tiap malam kau berdiri di situ sambil memandangi langit-langit. Jadi, aku yang bersalah kan, Pak? Bukan begitu. Aku gelap hati dengan berbuat demikian, Pak. Aku menjadi perempuan jalan karena mencintai dia. Bukan hanya itu kata orang yang lebih mengkhawatirkan. Dengan sikap yang seperti itu, orang-orang sudah mulai berpikir bahwa kau ada hubungannya dengan kematian Mursiwi. Orang-orang sudah mulai membayangi siapa yang menyuruh orang mendorong Mursiwi ke atas rel. Kau yang tahu, pada saat itu Mursiwi akan pulang dari penghantaran perkawinan. Kau yang mengetahui juga bahwa pada saat itu Mursiwi akan menjemput suaminya. Ini semestinya kau jaga. Kalau memang benar demikian kelihatan banyak orang nanti, apa akibatnya? Hukuman itu akan berat dan memalukan. Hukuman itu tidak akan teratasi oleh seorang perempuan. Ini semestinya kau pikirkan. Kendalikan keinginanmu untuk selalu menjumpai Suwarto. Sadar seperti sedia kala, kau bisa memikirkan dia dan berusaha mendekatinya lagi. Aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu, Pak. Aku tidak mau mengurus tahun-tahun yang sudah lewat. Apapun akibatnya, aku tidak peduli, Pak. Ia sudah berkata kepada Ruiz bahwa ia akan mencari pembunuhnya. Itu juga sudah dikatakannya, Pak, padaku. Ia sendiri telah menuduh aku, menyuruh orang itu membunuh istrinya. Semua orang sudah menerka bahwa aku lah rencananya, Pak. Buat apa diberikan tuduhan orang lain, Pak? Tapi tuduhan orang lain banyak, Is. Bisa mengkhawatirkan. Lebih baik aku dituduh bisa mencintai Suwarto, Pak. Nah, berhentilah berbicara seperti itu. Pemuda tidak hanya dia di kota ini. Di kota-kota besar ada beribu-ribu yang lebih tampan dari Suwarto. Sampai-sampai kau korbankan dirimu sendiri untuk mencintai seseorang. Begitulah kecintaanku, Pak. Bapak harus bisa menghargai perasaanku, Pak. Sekalipun kecintaanmu itu dianggap sepi, Ia akan terbuka hatinya suatu ketika. ketika pembunuh itu telah tertangkap, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan saat-saat itu kau akan menjadi gusar karena waktu yang begitu lama dan selalu menjepitmu. Tidak lama lagi akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Jadi kau tahu siapa dia? Tentu saja tidak, Pak. Justru aku harus cari tahu jawabannya. Agar Suwarto tidak diliputi tanda tanya terus, Pak. Dan saat itulah, Pak, ia akan mengerti perasaanku, Pak. Kau yakin, Is? Aku hanya yakin bisa membantunya, Pak. Nanti malam dia akan tahu siapa pembunuh istrinya, Pak. Bukankah kau sendiri juga? Aku juga tidak tahu, Pak. Apakah aku sendiri atau orang lain, Pak? Bicaralah yang benar, Nak. Perkataan begitu bisa membahayakan dirimu sendiri. Apa yang berbahaya, Pak? Kau bisa ditangkap dengan berawan seperti itu. Aku sudah bosan bersungguh-sungguh, Pak. Nanti malam dia akan tahu siapa pembunuh istrinya, Pak. Kemudian dia mulai akan berhenti mencurigaiku, Pak. Mungkin juga dia memikirkan aku. Mungkin juga dia menerima diriku, Pak. Mungkin juga dia menolaknya. Dengan suatu perbuatan mengejutkan.
Atau mungkin tidak berbuat apa-apa, Pak. Nah, kau Bapak tidak perlu khawatir. Bukan kau untuk merubah hidup. Seseorang perlu mempertahankan jiwanya. Aku akan meletakkan pertahanan itu, Pak. Aku hanya berharap semua prasangka orang itu salah, Is. Dan kau bisa tabah menerima apapun kenyataannya nanti. Selamat malam, Tom. Malam. Aku harus jujur padamu, Tom. Tiap malam, aku selalu menunggumu di sini, Tom. Aku tak sempat memperhatikanmu. Aku makin gelisah dengan kematian istriku. Maafkan aku telah menduduhmu turut merencanakan penyebab kematian istriku. Itu tak mungkin kau kerjakan, Is. Begitukah? Aku mengenal kau sejak kecil. Tidak tanpa satu tanda pun kau berbuat sedemikian kejam. Kau keras hati, tapi aku tahu kau tak sejahat itu, Is. Aku ingat ketika kau memandangi para peminta-peminta di rel kereta api. Air mukamu menggambarkan ketinggian perasaan. Betapa ada rasa kau ingin merelakan sebagian hidupmu demi orang lain. Kau kawanku yang paling baik, Is. Tapi kau masih memikirkan pembunuh itu, Tom. Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Dan Is. selama itu pula lah hatimu akan tertutup untuk orang lain. Aku sangat mencintai almarhum, Is. Itulah sebabnya aku tidak bisa makan pembunuh itu. Tiap malam aku selalu menunggumu di sini, Tom. Aku sudah menyatakan apa adanya, Is. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa kaulah teman terbaikku. Tidak lebih. Lebih dari itu tak mungkin, Tom. Karena kau masih memikirkan pembunuh itu dan orang yang membunuhnya. Katakan, bagaimana kalau akhirnya orang itu aku temukan, Tom? Aku harap kau tak mengulangi perkataanmu itu, Is. Aku tidak pernah mencintaimu. Tidak pernah. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak diri, katakanlah, Tom. Tapi aku yakin kau hanya meragukanku. Dalam hati kau pasti selalu mendekat. Akulah pembunuh istrimu. Iya. Sebagaimana semua orang selalu menuduhku. Kau bimbang, Wan. Sebab hatimu selalu bergejolak. Selalu berada di persimpangan antara sayang, ragu-ragu, prasangka dan kebencian. Kenapa kau tidak sekali membunuhku? Kenapa kau tidak tegas-tegas menyatakan bahwa akulah pembunuh istrimu? Sekarang katakan, bagaimana kalau akhirnya orang itu aku temukan? Jadi kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian istriku? Katakan, apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakannya? Demi Tuhan, katakan, Is. Akulah yang membunuh istrimu, Tom. Sekarang terserah kau. Aku ingin hidup bersama denganmu, Tom. Sejak dulu aku tak pernah berubah. Aku selalu menyayangimu, Tom. Sekarang terserah kau.
Apa yang akan kau lakukan padaku, toh? Kau, apa yang harus aku lakukan padamu, Is? Apa yang harus aku lakukan padamu, Is? Apa yang harus aku lakukan padamu, Is? Katakan, Is. Bukanlah sesuka hatimu, toh. Aku hanya bisa hidup bersama dengan orang kucintai, toh. Aku hidup dengan seorang pembunuh. Hidup dengan seorang pembohong. Aku rela menjadi pembohong seumur hidup. Pertaruhkan apa saja yang aku miliki demi dapat hidup bersama dengan orang kucintai, toh. Oh begitu. Aku ingin lihat seberapa besar kau mempunyai nyali untuk mempertaruhkan hidupmu demi orang yang kau cinta. Aku ingin lihat. Ayo tunjukkan nyalimu. Tunjukkan kalau kau mencintaiku, Is. Bunuhlah aku, toh. Lemparkan aku rel kereta itu. Aku tidak akan melawan. Bunuhlah aku, toh. Kau akan lihat bahwa aku lebih mati daripada hidup tanpamu, toh. Lemparkan aku rel kereta itu, toh. Lemparkan, toh. Aku dengan caramu sendiri. Tapi sebelumnya, tempatkanlah perasaanku pada tempat yang sedikit berharga, toh. Berilah sedikit makna pada masa lalu kita, pada masa kecil kita, toh. Dan kalaupun aku harus mati sebagai seorang pendusta, janganlah semua harapan yang mencurahkan ini hinakan begitu nistanya, toh. Kau biadab, Is. Kau hadapkan diriku pada pilihan seberat ini. Katakan, apa aku harus berbahagia hidup dengan seorang pembunuh istriku? Aku tak memaksamu untuk menentukan pilihan itu, toh. Tapi kalau kau merasa gak nyaman sama aku masih berada di dekatmu, aku akan melapor ke polisi. Aku akan habiskan seluruh hidupku di penjara. Aku berbahagia sudah mengatakannya, toh. Tapi percayalah, sampai kapanpun aku akan selalu begini, toh. Aku akan ke kantor polisi, toh. Bukan kau yang seharusnya menyerahkan diri ke polisi, tapi aku. Aku yang telah mendorong Mursiwi hingga menemui ajalnya. Resminya kita melakukan kesalahan apapun. Mursiwi memang pantas dimatikan dari hidup kita. Sudah banyak orang yang telah menjadi korbannya. Dia tak pernah mencintai orang dengan benar. Kau semestinya tahu itu, toh. Kenapa? Kenapa kau membuat pengakuan sebesar itu padaku, Is? Aku ingin mengetahui sebesar apa kuncian hatimu, toh. Aku rela bahwa pada akhirnya kau akan membunuhku. Aku bahagia karena kau tak melakukannya. Itu pertaruhan diri yang membahayakan, Is. Ayahku pernah bertanya di saat menghadapi pergulatan untuk harga dirinya, toh. Aku anaknya. Iya, satu-satunya, toh. Hampir-hampir. Aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar, jujur, dan berani. Sedangkan cintaku begitu asing,
kekanak-kanakan yang tidak sekuat perasaanmu. Kita sudah saling mengenal saat kita masih anak-anak. Tanpa aku sadari, aku telah melakukan pengkhianatan, Is. Mungkin karena kau tahu padanya, sehingga sangat dijemukan. Aku juga tak sanggup bertaruh diri, Is. Tapi aku yakin, sekarang Mas Ratu akan selalu menerima aku apa adanya. selalu indah dilupakan, selalu sedih dikenang. Setelah aku jauh jalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang. Lagi mas, takkan dari mas. Oh, semuanya. Oke lah. Lagi.